kasih untuk waktunya. Yang terhormat Ibu Fasilitator Pelatihan Pembelajaran Mendalam Batch 1 Kabupaten Gianyar, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang juga mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, dan teman-teman Bapak Ibu Guru peserta pelatihan pembelajaran mendalam Lokus SD Negeri 2 Pejengkelon. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Grogi saya. Kalau yang bilang mana semangatmu, ini semangatku gitu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana ini, mana ini. Oke. Sedikit gini ya peregangan karena saya jujur grogi nih. Ya, jadi hari ini perkenalkan Tiang Andika Dek Sulastri, tempat tugasnya di SD Negeri 2 Pejengkelon, yang tahun ini kebetulan dipercaya untuk mengampu kelas 6. Nah, adapun best practice yang akan saya paparkan pada pagi hari ini yaitu ceria, cerdas, riang, asik bersama matematika dengan model PBL atau Problem Based Learning. Nah, sebelum saya memaparkan apa itu ceria bersama matematika, yang saya kemas dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, beserta refleksi. Terlebih dahulu saya akan tayangkan sedikit perkenalan dari Sekolah SD Negeri 2 Pejengkelon yang kami punya slogan itu salam nanjak. Jadi terus berkembang, kan ya. Ya, silahkan untuk videonya. Negeri 2 Pejengkelon adalah sekolah dasar yang berlokasi di Desa Pejengkelon, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar. Terinspirasi oleh legenda bulan Pejeng sebagai simbol penerang dan keseimbangan, Sedadu Pejengkelon berkomitmen mencetak generasi yang bahagia, yaitu generasi yang berpikir kritis, berakhlak mulia, harmonis, gotong royong, dan berintegritas. Dengan lingkungan belajar yang asri, guru yang berdedikasi, dan pembelajaran yang kreatif, SD Negeri 2 Pejengkelon hadir untuk menumbuhkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, berbudaya, dan mampu menjadi penerang masa depan bangsa. Selamat datang di SD Negeri 2 Pejengkelon. Demikian presentasinya, belum ya. Demikian perkenalan singkat dari SD Negeri 2 Pejengkelon yang terletak di Banjargubat, Desa Petemon, Kecamatan Tampak Siring, di mana tahun ini kami memiliki siswa sebanyak 102 orang dengan 6 rombel belajar, kemudian dengan jumlah guru itu 9 orang dan 1 tenaga administrasi. Nah, di metode STAR untuk S yang pertama yaitu situasi, ada 4 elemen yang akan dikupas, yaitu yang pertama ada konteks, kemudian permasalahan atau kesenjangan, kekuatan, dan relevansi. Yang pertama Tiang mulai dari konteks atau latar belakang. Ya Bapak Ibu, jadi untuk konteks atau yang melatar belakangi saya mengambil best practice hari ini, yaitu yang pertama proses pembelajaran masih berpusat pada guru atau masih
center. Ya. Kemudian yang kedua yaitu minim penggunaan atau pemanfaatan teknologi. Nah, entah ini memang dari keterbatasan kemampuan guru dalam menggunakan IT atau keterbatasan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki. Kemudian yang ketiga yaitu pola pikir guru yang masih berada pada fase pola pikir tetap. Dan ini yang saya juga rasakan sebelum saya mengikuti pembelajaran mendalam. Jadi saya masih sangat nyaman atau sangat enggan keluar dari zona nyaman. Kemudian yang keempat yaitu keterbatasan waktu dalam membangun RPM yang inovatif atau menyiapkan strategi pembelajaran yang beragam. Jadi karena PPT tadi jadi berakibat juga ke malasnya kita, malasnya saya ya, bukan kita nih, malasnya saya dalam merancang pembelajaran. Kemudian selain itu PPT ini pun juga menyebabkan saya belum mampu atau enggan untuk mencoba model pembelajaran lain yang lebih kreatif. Bu. Nah, yang tadi PPT Nike, saya di modul 1 kalau tidak salah kan pikiran adalah segalanya. Jadi dari pikiranlah kita semua berangkat. Kalau pemikiran kita biarkan saja, berarti kan kita tidak ada pergerakan. Tetapi kalau pikiran kita haus akan inovasi, pasti akan bergerak, kentanya Bapak Ibu. Kemudian berdasarkan situasi atau latar belakang yang sudah saya paparkan, saya mengidentifikasi terdapat permasalahan pada peserta didik, yaitu yang pertama, kemampuan berpikir kritis siswa itu kurang karena siswa itu belum dijadikan sebagai pusat pembelajaran. Siswa cenderung hanya menerima dari paparan materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua, rendahnya pemahaman konsep siswa karena tidak didukung dengan penggunaan media. Jadi karena kekurangan sarana dan prasarana dan enggannya guru menciptakan media yang inovatif, ini menyebabkan siswa hanya mengetahui secara konsep saja, tetapi belum mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kelas menjadi pasif karena siswa tidak percaya diri. Kemudian yang keempat, siswa hanya memahami konsep dan belum menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengaplikasikannya itu siswa masih kurang. Yang kelima, rendahnya motivasi belajar siswa. Jadi dorongan dari dalam diri siswa itu belum ada. Bahkan banyak siswa kita, siswa saya yang masih menganut paham 3D, datang, duduk, diam. Contohnya Bapak Ibu. Kemudian lanjut dengan kekuatan yang sekolah kami miliki. Jadi kekuatan ini masuk ke aset. Jadi aset yang dimiliki itu ada aset sumber daya manusia, kemudian ada sarpras, ada juga aset sosial. Nah, terkait dengan aset sumber daya manusianya, kesediaan guru untuk saling berbagi pengalaman, berdiskusi, serta mencari solusi bersama. Jadi kami membentuk kombel yang kami gunakan dalam ajang berbagi atau sharing tentang praktik pembelajaran yang inovatif. Tetapi dalam kesehariannya ketika kami membuat keputusan itu pasti melalui proses diskusi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, hubungan antar guru, staf dan siswa, begitu juga dengan orang tua siswa sudah terjalin baik. Nah, sehingga hal ini memungkinkan untuk menjalin kolaborasi. Yang ketiga yaitu Kepsek yang suportif. Jadi Kepsek saya Astokare sampai hari ini beliau adalah orang yang terbuka terhadap perubahan. Jadi beliau itu mendukung secara penuh kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan skill dari guru dan peserta didik. Kemudian yang keempat, ketersediaan sarana dan prasarana dasar. Jadi kami memiliki 6 ruang belajar, kemudian 1 perpustakaan yang hampir roboh,
kemudian 1 lab komputer. Kebetulan ini ada volunteer yang diperantarai oleh rekan saya Bu Made Kesamo, itu menyumbangkan 5 buah komputer. Kemudian ada akses internet yang lancar, kemudian guru yang melek teknologi. Kemudian yang kelima yaitu lingkungan sekolah yang kondusif. Jadi walaupun sekolah kami berada di pinggir jalan, tetapi itu tidak membuat pembelajaran menjadi bising. Nih. Kemudian yang lanjutkan dengan, kenapa matematika yang saya ambil dalam best practice ini? Karena yang pertama, matematika itu menjadi dasar bagi ilmu lain. Jadi semua ilmu itu berpusat ke matematika. Kemudian yang kedua, membiasakan siswa berpikir logis, sistematis, kritis, dan analitis. Yang ketiga, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita setiap hari itu mengaplikasikan matematika, baik itu menjumlahkan dan sebagainya atau bentuk dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, membentuk kebiasaan problem solving atau pemecahan masalah. Ini yang mau kami tanamkan kepada siswa. Jadi supaya siswa itu tidak cepat menyerah ketika mengalami permasalahan. Nah, lalu bagaimana kondisi siswa kami dalam pembelajaran matematika? Nah, sebagian besar siswa itu belum mampu untuk memahami konsep dasar matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian, sehingga berdampak pada rendahnya nilai hasil belajar. Kemudian relevansinya, mengapa perlu diadakan perubahan? Berdasarkan situasi yang sudah saya paparkan, saya rasa harus bergerak. Kenapa? Karena yang pertama, manfaatnya yaitu meningkatkan kompetensi guru, yaitu menambah wawasan guru terkait dengan strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, mengembangkan inovasi pembelajaran, memperkuat kolaborasi antar sekolah. Contohnya ini, kita mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Saya pribadi mendapat banyak referensi dari teman-teman sekolah lain terkait dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu, motivasi intrinsik dan kemampuan belajar mandiri, bukan hanya mengejar nilai akhir. Kemudian yang kelima yaitu menjawab tantangan abad 21. Jadi kita diharapkan dapat menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, kemudian mampu bekerja sama dengan baik, berkomunikasi efektif, dan siswa yang melek terhadap teknologi. Adapun tantangan yang saya hadapi baik dari diri saya sendiri maupun di lingkungan, yang pertama yaitu konsistensi penerapan masih kurang. Ini yang saya alami. Jadi ketika kita memiliki pengetahuan yang baru, mungkin sebulan 2 bulan itu masih kita gencar terapkan, tetapi setelah itu sedikit lambat laun akan menurun. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana yang belum optimal. Jadi per tahun ini bulan Juli kami baru bisa menambah layar LCD lagi 1. Tahun sebelumnya kami hanya memiliki 1 LCD, kemudian speaker juga. Jadi ketika kita akan melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, misalnya dengan PowerPoint, menampilkan video, itu kita terbatas dengan sarana dan prasarana yang ada, atau harus bergantian dengan teman lain. Kemudian yang ketiga, evaluasi masih fokus pada hasil akhir, yaitu pada kita berorientasi masih kepada nilai, bukan proses yang sudah dilalui oleh anak didik kita ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian yang keempat, keterbatasan pemahaman guru tentang PM, kemudian pola pikir guru yang belum PPB atau belum memiliki pola pikir bertumbuh.
Nah, ini tantangan yang saya hadapi. Lalu apa aksi yang saya lakukan? Yang pertama yaitu merencanakan atau inovasi dalam pembuatan RPM. Jadi di sini tujuan pembelajaran saya menginginkan ketika siswa selesai mengikuti pembelajaran, maka pemahaman siswa bukan lagi berada di fase C3, bahkan di bawah itu C1 atau C2, tetapi saya ingin peserta didik saya itu memiliki pemahaman pada C5, yaitu di tahap mengaplikasi dan di tahap mencipta kalau di taksonomi belum. Tetapi kalau di taksonomi Solo itu sudah berada di extends abstrak. Jadi itu yang ingin saya tanamkan kepada peserta didik. Kemudian aksi yang kedua yaitu menggunakan metode model pembelajaran problem based learning. Jadi berbasis permasalahan, kemudian bagaimana siswa berhasil mengatasi permasalahan yang disajikan. Kemudian medianya, nah medianya di sini saya menggunakan video edukatif yang saya ambil dari YouTube, yaitu tentang perkalian pecahan, dan saya juga bantu dengan penggunaan media inovatif yaitu berupa pecahan potongan pizza. Kemudian, nah terkait dengan dimensi profil lulusan. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di layar bahwa ini adalah beberapa kegiatan di dalam proses pembelajaran yang saya terapkan khususnya di matematika untuk mencapai dimensi profil lulusan. Kemudian aksi yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya. Nah, sumber daya manusia yang dimanfaatkan yaitu guru sebagai fasilitator, kemudian siswa bisa kita berdayakan menjadi tutor teman sebaya, dan orang tua. Kemudian sumber daya digital itu menggunakan laptop, kemudian handphone dan sebagainya. Dan sumber daya alat peraga seperti yang tadi saya jelaskan, ada LKPD yang inovatif berupa pecahan pizza. Kemudian yang pendekatan reflektif yang saya gunakan untuk mengukur pemahaman siswa secara real time, yaitu yang pertama menggunakan exit ticket reflektif. Nah, ini bisa berupa pertanyaan refleksi, hal-hal apa yang sudah dipahami oleh siswa dan hal apa yang masih belum dipahami. Kemudian yang kedua ada pertanyaan diagnostik atau kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik. Yang ketiga yaitu refleksi cepat atau 1 minute talk. Ya, yaitu siswa menjawab cepat pertanyaan yang diajukan oleh guru. Nah, berikut aksi yang saya lakukan terkait dengan pelatihan pembelajaran Mandalam yang sudah saya dapatkan di Lokus SD2 Gianyar, yaitu melakukan diseminasi atau pembiasan pada Kombel Smart. Ini cuplikan singkat dari kegiatan diseminasi yang saya lakukan di Kombel SD Negeri 2 Pejengkelon yang kita namai Kombel Smart, yaitu semangat menginspirasi belajar tiada henti. Kemudian aksi yang kedua yaitu melakukan pembelajaran mendalam di kelas yang saya ampu. Berikut saya tampilkan beberapa cuplikan dari kegiatan pembelajaran matematika yang sudah saya laksanakan. Demikian beberapa cuplikan video,
pembelajaran. Ya, sebentar dulu ya. Balik lagi tapi pause dulu. Oke, jadi yang tadi video pembelajaran yang sempat saya dokumentasikan terkait dengan pembelajaran mendalam. Kemudian di tujuan pembelajaran yang tadi, Nika video pembuatan jamu. Jadi Bapak Ibu kalau berminat minta resep silakan sama Bu Made ke sama ya. Jadi Nika bentuk aplikasi dari materi pecahan kepada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak bagaimana bisa mengaplikasikan pecahan Nika dalam pembuatan jamu sesuai dengan resep yang sudah diberikan. Begitu juga dalam pengemasannya. Kemudian selain pembelajaran di kelas, kami juga memiliki program inovatif yang dapat mendukung pemahaman siswa tentang matematika, yaitu kami beri nama Sejuta Cerita. Selasa Jumat kita ceria bersama literasi dan numerasi. Jadi literasinya setiap hari Selasa, numerasinya setiap hari Jumat. Nah, sebenarnya ini merupakan program yang sudah kami susun bahkan sebelum PM, tetapi setelah melaksanakan mengikuti pembelajaran mendalam ini, ada beberapa yang ingin kami perbarui seperti dalam media yang digunakan, kemudian strategi dalam penerapannya, bagaimana supaya Sejuta Cerita itu bermanfaat bagi siswa. Selain itu, selain program yang inovatif, kami juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kaya numerasi. Jadi beberapa contohnya, kami melakukan pengecatan di dinding atau di tembok bangunan, yaitu kami isi dengan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan numerasi. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu di sini kami lukisannya kurang bagus, karena itu murni dari Bapak dan Ibu guru kami yang mengecat sendiri. Karena kalau cari mural juga lumayan harganya ya, Kenten. Jadi mohon dimaklumi. Nah, setelah kegiatan pembelajaran, kemudian berbagai program yang kami lakukan, dapat kami temukan refleksi, yaitu terkait dengan dampak dan hasil setelah melaksanakan program. Yang pertama yaitu membuat siswa lebih mudah membayangkan konsep dan menghubungkan dengan situasi nyata. Kemudian melalui pengerjaan LKPD secara mandiri, itu siswa dilatih untuk berpikir kritis dan dapat memecahkan soal kontekstual, misalnya menghitung harga yang harus dibayar dari pecahan potongan pizza yang mereka ambil. Kemudian yang keempat, menumbuhkan kemandirian belajar. Kelima, dalam presentasi itu melatih kemampuan siswa dalam berkomunikasi, kemudian keberanian, kemampuan menjelaskan ide secara runtut. Kemudian yang keenam, mampu menciptakan karya aplikatif seperti yang tadi membuat jamu nih kayaknya. Kemudian ada apa faktor keberhasilannya? Yang pertama yang menyebabkan program kami berhasil, yaitu yang pertama ketersediaan sarana, kemudian dukungan lingkungan belajar yang nyaman, kemudian rencana kegiatan yang inovatif, desain media yang menarik dan kontekstual, kemudian kolaborasi antar guru, dan yang keenam yaitu evaluasi yang jelas dan berkesinambungan. Kemudian, dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, adapun
pelajaran yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, bahwa pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi, tetapi juga kemampuan guru merancang pengalaman belajar yang bermakna, kontekstual dan berpusat pada siswa. Dan ini juga bagaimana kreativitas guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan. Yang kedua, ketika siswa dilibatkan secara aktif melalui media yang menarik, LKPD yang inovatif, serta diberi ruang untuk berkomunikasi dan berefleksi, maka pemahaman mereka lebih mendalam. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas guru sebagai fasilitator. Jadi bagaimana guru sebagai teman belajar bagi peserta didik. Kemudian rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu mengembangkan media dan LKPD yang variatif serta kontekstual agar siswa semakin terbiasa menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menerapkan model yang beragam. Yang ketiga, memperkuat evaluasi formatif melalui refleksi. Yang keempat, melibatkan orang tua secara sederhana untuk membangun kemitraan antara sekolah dan orang tua. Kemudian manfaat pelatihan pembelajaran mendalam bagi saya sendiri, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman pedagogis atau menambah wawasan. Nah, saya bersyukur juga tahun ini kami mendapat Boskin, jadi secara positif kami dipaksa untuk belajar, tetapi positif Bapak Ibu nge, jangan dibilang dipaksa gini nanti nge. Jadi kalau memang banyak ada referensi di media sosial, tetapi kami belum mendapat panduan yang baku. Jadi masih video ini seperti ini, video ini seperti ini. Jadi ketika saya di lokus ini difasilitasi oleh Ibu Ketut Mertami sama Bu Tias yang baik hati dan cantik. Jadi saya memiliki pemahaman, oh ternyata seperti ini pembelajaran mendalam. Kemudian yang kedua, mendorong perubahan mindset dari PBT menjadi PBB. Tetapi kadang-kadang makin PPB, mani ben PPT, dan yang penting balik lagi ke PPB nya Bapak Ibu nya, punang terus lanjut di PPT nanti. Kemudian yang ketiga, meningkatkan refleksi diri, lebih mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan selama pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme, yaitu dalam bentuk pengembangan diri sebagai pendidik yang adaptif terhadap perubahan zaman. Jadi yang kekal itu adalah perubahan. Ketika kita tidak mau berubah, tidak terbuka terhadap perubahan, maka siap-siap Bapak Ibu ditinggalkan. Kemudian yang kelima, mendapatkan motivasi dan semangat yang baru terkait dengan pengembangan pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa. Nah, berikut adalah beberapa testimoni yang diberikan oleh siswa, orang tua, dan rekan sejawat kami di Sedadu Pejengkelon. Lalu ini adalah testimoni dari orang tua siswa yang saya mintai pendapatnya melalui WA group. Jadi secara umum orang tua itu mengapresiasi secara baik terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah kami lakukan. Kemudian sekarang saya tampilkan untuk video umpan balik atau testimoni dari rekan-rekan kami di SD 2 Pejengkelon. Kali mengaplikasikan pendekatan pembelajaran mendalam dalam penyusunan RPM. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Untuk menutupnya, kegianyar beli pai susu. Cakep. Sambil jalan ketemu sahabat. Presentasi sekian dulu. Semoga bermanfaat, bukan cuma lewat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata tidak tutup dengan
dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam nanjak dari Sedari Bajeng Kelot.